muka asli ya, tanpa filter ya. Flag udah tua ya, muka asli tanpa ini kamera HP, bukan kamera TikTok ya, jadi nggak ada filteran. Nah, jadi gue mau cerita hari ini. Tadi malam kan gue bilang kalau gue udah deket-deket mau pisah sama pasangan gue, sama mantan gue itu, gue kan udah tahu gitu ya. Sekarang gue mau cerita awalnya nih ya, awalnya sebelum gue ambil keputusan mau jalan sama mantan gue nih dulu nih. Kenalan tahun 2019, kenalan, kita chat terus kita ada video call berapa kali. Nah, di tahun 2020 itu gue masih deket nih sama temen gue yang di Bogor, masih bestian lah gitu ya. Gue bilang sama temen gue, duh Wen, namanya Wenry temen gue, duh Wen, gue kira-kira kuat nggak ya jadian sama nih orang gitu kan. Soalnya yang gue lihat karakter dia kayak gini gitu loh. Padahal itu gue baru video call yang pertama dan gue cuman lihat fotonya dia gitu ya. Gue langsung dikasih lihat karakter dia kayak gini. Gue kuat nggak ya Wen ya kira-kira sama dia, sanggup nggak ya gue? Tapi gue suka sama dia, gue suka nih sama dia, gue suka banget. Tapi dia kira-kira kayak gini gitu kan karakternya. Ya kata teman gue, ya itu sih terserah lu Nat, kan lu yang ngejalanin, lu yang tahu, ya lu kan udah dikasih tahu nih sifatnya dia gimana kira-kiranya. Kita bilang kira-kiranya ya, karena kan belum ketemu ya, video call juga baru sekali gitu. Lu kan yang ngejalanin, lu yang kenal dia, lu yang ngobrol sama dia, kata temen gue tuh, ya kan lu yang bisa nilai sendiri. Kalau gue nggak bisa ngomong apa-apa, kata temen gue tuh, keputusan mah ada di tangan lu, kata dia. Udah, akhirnya gue nekat, gue ambil keputusan, ya udah gue jalanin deh gitu kan ya. Setelah udah 3 tahun kita cuman WA, cuman chat gitu ya, telepon berapa kali, video call juga cuman berapa kali. Selama 3 tahun ya nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu itu dan akhirnya kita jadian kan. Nah, ternyata apa yang dulu gue bilang ke temen gue, maksudnya karakter dia tuh kayaknya begini, sifatnya dia ABCD segala macam lah, kayak yang gue omongin ke temen gue itu. Ternyata itu benar gitu kan. Dan akhirnya memang ya sudahlah gitu kan. Dan akhirnya sebelum gue benar-benar pisah sama mantan gue ini, gue kan bucin banget ke dia. Jujur aja gue bucin banget lah, parah banget gue bucinnya. Sampai gue kalau kangen sama dia gue nangis gitu ya. Bukannya ini loh ya, bukannya soal pisah ya, tapi kangen doang gue sampai nangis gitu kan. Sampai nangis kangen sama dia tuh. Terus ngebayangin kalau pisah sama dia gue bakalan gimana gitu kan ya. Mungkin karena gue terlalu begitu ya, terlalu cinta sama dia, dan mungkin Allah gak suka ya gue terlalu cinta dengan seseorang, ngelebihin, mungkin menurut Allah gue cinta gue ke dia itu ngelebihin cinta gue ke Allah ya, mungkin ya. Karena kan kalau di agama Islam kan dikatakan bahwa Allah itu kan pencemburu gitu loh. Nah terus udah gitu akhirnya ribut pertama kita nggak komunikasi 1 hari. Guanya nggak kuat. Akhirnya gue yang ngerayu, gue yang minta udahan aja deh gini kata gue gitu ya. Tapi gue juga yang ngerayu lagi, gue juga minta balikan lagi. Udah berapa lama ribut lagi, jaraknya makin lama gitu kan ya. Ada sekitar 3 hari 4 hari ribut bla bla bla, nggak ada komunikasi. Akhirnya gue yang nggak tahan juga, gue yang menghubungin dia lagi, gue yang ngebujuk dia lagi. Padahal ya seperti biasa, selalunya gue yang selalu bilang udah putus aja, udahan aja gitu kan ya, kayak gitulah. Yang ketiganya pun makin lama lagi
kita nggak komunikasi sampai uh, akhirnya sampai yang sekarang ini udah 2 bulan lebih kita benar-benar udahan gitu ya, benar-benar udahan, udah saling blokir segala macem. Cuman maksud gue gini, gue mau bilangnya, kenapa Allah itu bikin gue ribut yang pertama itu 1 hari kita nggak komunikasi, karena terus yang kedua itu 3 hari sampai 4 hari berikutnya lebih lama lagi gitu kan. Karena apa? Gue jadi mikir, kok Allah bikin gue ribut sama dia sampai kita nggak komunikasi, waktunya makin lama dan makin lama gitu kan. Oh ternyata maksudnya Allah itu karena gue terlalu bucin. Kalau gue langsung putus sama dia total, gue bakalan bisa jadi orang gila gitu kan. Gue bakalan bisa stres. Makanya sama Allah itu dikasih tahapan biar mental gue lebih siap gitu kan, makin siap kalau untuk pisah. Tuh satu. Itu gue mulai mikir saat pisah yang ketiga kali ya, yang gue bilang udahan aja gitu loh. Kalau yang keempat kali yang sampai sekarang ini kan itu karena emang dia yang bilang ya udah kita udah sampai sini aja, dia yang bilang oh ya udah gitu kan. Terus sekitar 1 bulan lebih sampai 2 bulan sebelum gue putus itu, gue itu udah sering dibisikin, udah sering dikasih tahu bahwa lihat wajahnya sebanyak-banyaknya, pandangi dia sepuas-puasnya sebelum nanti kalian pisah, sebelum kamu nanti nggak bisa lihat lagi, kata gitu kan ya. Amati dia, pandangi dia sebagai apa ya, untuk memorinya kamu, katanya gitu kan. Gue bingung maksudnya apa gitu kan. Hampir tiap hari tuh gue diomongin kayak gitu, video call kan tiap hari gitu kan. Waktu liburan juga kan sebulan sekali ketemunya sama dia. Nah terus tuh gue liatin sampai dia nanya, kamu kenapa sih ngeliatin terus gitu kan. Nggak apa-apa, gue bilang. Iya nggak mungkin kan gue bilang gimananya, padahal sebenarnya gue itu udah dikasih tahu, udah disuruh untuk melihat wajah dia selama mungkin untuk nyimpen di memori gue, untuk gue simpen di memori gue. Kenapa gue disuruh seperti itu ya? Kalau menurut gue mungkin karena Allah kan tahu banget perasaan gue ke dia gimana gitu kan. Jadi sama Allah itu ya inilah sebagai kenang-kenangan gitu ya, kenang-kenangan yang termanis gitu kan, kenang-kenangan yang termanis buat lo simpan gitu kan, dah gitu loh. Dan gue juga nggak tahu abis ini gue akan dapet pasangan lagi atau enggak ya, gue nggak tahu. Karena jujur aja untuk saat ini gue lagi emang udah nggak mau ngejar, gue nggak mau nyari gitu kan, gue nggak mau gimana ya. Kalau emang dikasih sama Allah ya gue terimain gitu kan ya. Ya gue cuma minta sama Allah, kalau emang gue masih dikasih jodoh, dikasih pasangan, biar dianterin aja sama Allah langsung gitu ya, dia orangnya datang sendiri ke gue udah nggak mau ngejar gitu kan, kayak begitu. Mungkin untuk sebagian orang dengar cerita gue kayak gini, enak amat ya gitu kan, enak amat, jadi lunet gitu, bisa dikasih tahu, bisa dikasih ancang-ancang gimananya. Iya emang enak, jadi gue tuh emang enak gitu loh. Gue banyak dapat privilege banget ya dalam soal masa depan gimananya. Bahkan gue sampai udah dikasih tahu umur berapa lah kira-kira gue akan dipanggil sama Allah gitu ya. Gue udah tahu gitu loh. Dan kenapa gue sedih dalam soal percintaan, kenapa gue ngotot banget pengen banget dicintain walaupun hanya sekali dalam hidup gue, karena gue tahu sebenarnya gue ya sendirian gitu loh, ujung-ujungnya gue tetap akan sendirian gitu loh. Pasangan gue pun, kalaupun gue punya pasangan ya, kalau nggak putus di tengah jalan mungkin dia akan meninggal duluan gitu kan, dia akan dipanggil duluan. Jadi tetap aja gue akan hidup sendirian gitu loh ujung-ujungnya. Apalagi dengan
susah ya nyari orang yang, apalagi zaman sekarang, yang bisa nerima dengan kebisaan gua ini gitu kan, dimana gua masih komunikasi gitu kan dengan makhluk-makhluk halus gitu kan. Orang yang gua kan susah nyari orang yang sepemahaman dengan gua. Teman aja gua susah nyari yang sepemahaman, apalagi pasangan gitu kan. Jadi jujur aja gua sekarang tuh udah, kalau pasangan udah pasrah banget lah. Udah pasrah banget gitu loh. Karena emang gue kayaknya nggak bisa gitu loh, nggak boleh punya pasangan gitu ya, karena gue selalu gagal terus dalam percintaan tuh, gue gagal terus gitu loh ya. Tapi cuman itu doang sih yang gue pengen, gue minta sama Allah ya, pengen sekali aja ya Allah, pengen banget dicintai dengan sangat luar biasa, pengen banget punya pasangan yang benar-benar setia gitu kan, yang setia banget gitu, benar-benar udah kenyang lah bandelannya sama perempuan tuh, udah kenyang gitu ya. Jadi gue pengennya tuh punya pasangan itu yang benar-benar yang udah puas main perempuan saat ketemu gue. Kalau sebelum ketemu gue dia main sama sejuta perempuan, dia playboy kayak apaan tahu, ya bodo amat gitu ya, gue nggak peduli gitu loh. Tapi ya setelah sama gue ya gue harap berhenti gitu loh, udah cukup lah dengan gue, seperti itu. Cuman gak enaknya jadi orang kayak gue ini, kadang siapa yang berbuat salah, karena gue yang bisa dengar makhluk halus bicara, karena gue yang bisa melihat makhluk-makhluk halus itu. Jadi saat ada teman gue yang berbuat salah, ada orang yang berbuat aneh-aneh, maka mereka akan marah-marahnya ke gue, nyuruh gue nyampein pesannya mereka. Itu nggak enaknya. Dan yang kedua adalah nggak enaknya kalau dapat lihatnya yang aneh-aneh ya bentuknya, yang ya selama ini sih gue belum sampai yang berdarah-darah yang matanya mencelat keluar apa segala macam, itu gue nggak dapet yang kayak begitu. Tapi setidaknya gue udah dapet yang namanya giginya tuh taringnya keluar gitu ya, ke bawah ke atas begitu kayak gimana, walaupun dia cantik gitu ya. Yang kupingnya runcing kayak apaan tahu gitu kan, yang ya pokoknya kayak di buku-buku komik itu. Ternyata ya, makanya gue kenapa bisa bilang bahwa kenapa yang di film, yang di buku-buku komik gitu kan ya, itu bisa menggambarkan makhluk halus itu seperti apa, pasti karena pernah lihat. Dan emang ada yang seperti itu, ada yang orangnya kecil tapi larinya cepet, orangnya udah tua tapi kecil banget, paling cuman selutut gua palingan, tingginya sekitar 50 sentian kali ya. Larinya kenceng banget, jailnya minta ampun itu tuh, kayak begitu. Jadi ada macem-macem. Yang kita tahu kan cuman Miss Kun, Mr. G, terusnya Poci, yang kita tahu kan yang kayak gitu-gitu aja kan. Yang ini selebihnya kan kita nggak tahu, kita cuman ngelabelin mereka siluman gitu kan, makhluk halus, cuma seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang suka gue kalau ngobrol sama mereka tuh, gue suka pengen tahu, lu kalau di dunia lu disebutnya apa sih, dipanggilnya apa sih, jenisnya apa gitu kan, sukunya apa gitu loh. Gue kadang-kadang suka pengen tahu kayak gitu ya. Itulah sedikit tentang gue, dimana kelebihan gue sebenarnya ada banyak ngebantu gue gitu ya, cuman gue sering tidak mendengarkan kata hati gue, bisikan-bisikan yang dikasih tahu ke gue, yang dimana kalau gue langgar, gue tetap maksain keinginan gue tetap jalanin, akhirnya nggak baik, hasilnya nggak baik, seperti itu. Jadi ya pelan ya, walaupun gue masih ngebandel tapi lebih mendengarkan lah gitu loh.